Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosita Matondang, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sibolga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Sibolga. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi menulis puisi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Tetap semangat. Semangat sekali ya. Hari ini bertemu kembali di kelas ini dengan penuh semangat. Tadi ketika Ibu menyapa sangat bersemangat sekali. Tepuk tangan untuk kita. Ibu akan mengabsensi dulu ya. Joanna, Ibu. Marvel, Obed Tidak hadir karena sakit, Bu. Oke, Obed sakit ya. Jadi cuma si Obed yang nggak hadir ya. Oke. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo anak-anak Ibu, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam, wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa bersama. Amin. Sebelum kita memulai, sudah diawali dengan doa. Nah, tetapi lebih baiknya atau alangkah baiknya kalau kita itu lebih menyemangatkan diri lagi, kita bergerak. Siap untuk bergerak? Siap. Itu Ibu aja semua supaya bangkit berdiri. Nah, hari ini kita akan melaksanakan ice breaking. Ice breakingnya adalah tepuk hitam hijau. Apa nama ice breakingnya? Tepuk hitam hijau. Bagaimana cara kamu bermain secara berpasang-pasangan? Pasangannya itu pilih siapa yang berperan sebagai hitam, siapa yang berperan sebagai hijau. Kalau Ibu katakan tepuk hitam, oke, berarti si hitam, kau tadi apa? Hitam. Berarti hitam harus mengenai tangan si hijau. Kalau misalnya si hijau bisa mengelak, berarti si hijau yang menang. Tapi kalau si hitam bisa mengenai tangan si hijau, berarti si hijau yang menang. Paham? Paham. Kita mulai. Oke, silakan berhadapan. Siap? Oke, tangan kanan ke atas. Majukan ke depan. Konsentrasi. Jadi mulai. Tepuk hijau. Tangan ke atas, majukan ke depan. Konsentrasi.
kita masuk ke pembelajaran kita menulis puisi. Menulis puisi kali ini dua kompetensi dasar yang harus kita pahami dan harus kita capai. Kompetensi yang pertama yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Berarti ada kata atau ya, kalau kata atau semuanya ini karena ada kata atau. Oke, berarti nanti kamu akan bagaimana? Menganalisis. Kan? Yang kedua yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan. Oke, tujuan pembelajarannya, ya kan? Tujuan pembelajarannya. Jadi pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik siapa itu? Adalah kamu. Kamu diharapkan mampu, yaitu menganalisis isi penggunaan bahasa, kata-kata, konotasi, dan denotasi dalam teks puisi dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menyajikan diksi. Masih ingat diksi? Pilihan kata. Iya, pilihan kata. Yang ketiga adalah siswa mampu memperhatikan atau mampu mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh, yang sesuai dengan tema yang sudah disepakati. Jadi apa nanti yang akan kamu lakukan? Mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh, yang memperhatikan diksi dan kembali dengan baik. Oke, nah dari Senin kemarin kita sudah mempelajari yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi Hujan Bulan Juni. Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu, apakah memang kamu masih ingat pembelajaran yang kemarin? Oke, pertanyaan pertama untuk anak-anak ibu. Dari teks puisi Hujan Bulan Juni, sebutkan pengimajinasian apa yang terdapat pada puisi tersebut. Oke, Yohana. Bagian dirahasiakan rintik-rintiknya. Oke, itu imajinasi apa? Visual itu adalah penglihatan. Kalau telinga, auditif. Ingat saja audio ya. Baru kalau taktik itu adalah perasaan. Terima kasih Joanna. Kenapa ini kita kaitkan lagi? Karena berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran tadi yaitu apa? Menganalisis puisi kan? Ya kan? Tapi dari segi apa? Bahasa. Apalagi kata-kata berlambang, ya. Apalagi majas, ya. Baru isi. Itu lagi ya. Oke. Terima kasih. Jadi hari ini masuk ke materi intinya. Ya. Jadi kamu sudah paham bahwa kamu itu akan menganalisis puisi. Jadi puisi apa? Perhatikan dulu di layar ini. Bacalah teks puisi berikut. Berarti ada puisi ya. Yang mana dia? Oke, ini dia. Nah, inilah puisinya. Doa. Oke, setelah kamu baca puisi doa ini akan kamu analisis. Nah, selanjutnya kamu akan menyimak video lagu Tutur Batin penyanyi Yura Yunita. Nah, setelah kamu simak, kamu pilihlah yang mana dia diksi atau pilihan kata yang kamu say dari lagu Tutur
Ketika sudah kamu pilih, sudah kembangkanlah diksi yang kamu pilih itu menjadi sebuah puisi yang baru. Tetapi temanya itu harus sama dengan lagu Tutur Batin yang dinyanyikan oleh Yurayunita. Paham anak-anak ibu? Paham. Oke, kalau paham silakan perhatikan ke depan. Aku mau kesini. Sebuah kesempatan dan membuat jalanku sendiri. Kita sudah sama-sama menyimak tadi video dari penyanyi Yurayunita yang berjudul Tutur Batin. Apakah ada anak-anak di sini yang terharu melihat cuplikan video klipnya? Siapa yang terharu? Oke, ada yang terharu ya. Terima kasih. Menurut kalian apa tema puisi yang akan kita ciptakan yang sesuai dengan lagu dari Yurayunita? Apa? Iya, Aryo, bersyukur, benar sekali. Mencintai diri sendiri. Tidak perlu sempurna. Oh, sudah tadi. Ya. Bagaimana? Percaya diri, betul sekali. Ada lagi? Oh, sudah diambil semua. Ada lagi, coba dipikirkan. Selain dari situ, ya. Iya, semangat menjalani hidup. Itulah tema puisi yang akan kita kembangkan. Paham? Paham. Oke, untuk itu anak-anak ibu silakan bentuk kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Rido, kelompok 2 diketuai oleh Joanna, kelompok 3 diketuai oleh Renita. Mana Renita? Ya, Renita. Dan kelompok keempat diketuai oleh Marve. Oke, kamu sudah tahu siapa anggota kelompokmu, silakan buat kelompok. Kita sudah membagi kelompok kita masing-masing. Kelompok 1 tadi atas nama ketua kelompoknya Rido, ini LKPD-nya, silakan bekerja sesuai LKPD. Kelompok 2 siapa tadi? Joanna. Oke, ini LKPD-nya, silakan bekerja sesuai LKPD. Kelompok 3. Oke, kelompok 4 ada dulu. Kelompok 4, ini LKPD-nya, silakan kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Ada yang sulit? Siap. Puisinya. Oke, perhatikan ke depan. Puisi. Perhatikan ke depannya. Petunjuk kerja. Perhatikan di LKPD ada juga, di layar pun ada. Yang pertama kan baca lagi puisi berikut ini. Puisi apa dia? Ini puisinya, yaitu Doa karya Khairil Anwar. Setelah kamu baca, lihat lagi petunjuknya. Identifikasilah unsur pembangun teks puisi pada puisi Doa karya Khairil Anwar. Berarti kamu mengidentifikasi puisi Doa karya Khairil Anwar. Inilah
sesuai dengan lagu. Benar tidak? Oke. Setelah itu kembangkanlah diksi yang sesuai dengan tema rasa syukur. Oke. Rasa syukur itu bisa mencintai diri sendiri kan? Apalagi semangat hidup. Apalagi percaya diri. Apalagi tak perlu sempurna untuk melakukan hal-hal lain. Itu dia. Oke? Sudah paham? Oke, silakan kerjakan. Ya, apa Renita? Boleh terus. Mau ngapain? Oke, silakan. Ya, jadi dari LKPD-nya itu, nah seperti si Marvel sudah menjawab ya, penggunaan majas. Oke. Yang lain-lain, kelompok yang lain apakah sudah selesai? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan untuk mengerjakan tugasnya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Saya mau ingin bertanya. Oke, Ridona. Dalam imajinasi itu kan Bu ada 3 ya apa Bu? Imajinasi visual, auditif sama taktil. Imajinasi taktil itu seperti apa Bu? Oke, dengar dulu ya pertanyaan si Ridona. Dia menyatakan bahwa ada 3 pengimajinasian. Kita sudah mempelajarinya ya. Ada imajinasi visual, ada auditif, dan ada taktil. Pertanyaan Ridona, mungkin Ridona belum memahami ya. Apa itu imajinasi taktil? Sebelum ibu menjawab, ada anak-anak ibu yang mau menjawab atau bisa memahami? Oke, silakan Rido. Imajinasi taktil adalah imajinasi yang merasakan. Contohnya itu merasa dingin, panas, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah. Jadi kalau kamu merasa bahagia, Ridona, jika kamu merasa bahagia berarti pengimajinasinya yang kamu gunakan adalah imajinasi taktil, perasaan. Iya ya, benar sekali Rido. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Apa itu diksi? Diksi, ya diksi ya. Nah, karena pembelajaran kita tadi dari lagu Tutur Batin itu kamu memilih diksi-diksi puitis. Sebelum ibu menjawab, adakah anak-anak ibu yang tahu apa itu diksi? Ya, Fabiola. Diksi itu adalah pilihan kata. Oke, diksi itu pilihan kata. Oke, coba dulu kamu kaitkan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Ya. Di dalam lagu Tutur Batin itu desain-desainnya kan ada yang puitis. Jadi dari situ diambillah kata-katanya yang puitis dan itulah maksudnya dari diksi. Benar sekali ya. Kaitannya Juana dan kawan-kawan yang lain dari syair-syair lagu Tutur Batin penyanyi Yura Yunita itu kamu pilihlah yang mana dia kata-kata yang puitis menurutmu. Kata-kata puitis itulah diksi, pilihan kata. Jadi pilihan kata yang kamu dapatkan itu kamu kembangkanlah dia menjadi puisi yang baru. Tetapi temanya tidak berubah. Paham? Iya. Lihat dulu KPD-nya. Apakah kamu sudah selesai menulis puisinya? Sudah. Kalau sudah, silakan ambil handphonenya. Puisi yang sudah kamu tulis itu kita masukkan ke dalam aplikasi Canva. Oke, silakan ambil handphonenya sama-sama. Kamu coba perhatikan di layar. Kita sama-sama tulis canva.com. Dan setelah itu muncul mau
pendapat tersebut, silakan dikirim ke WhatsApp grup kita. Itu akan dikirim. Setelah dikirim, kamu mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusimu ke depan kelas kita. Sudah mengirimkan. Terima kasih karena anak-anak ibu sudah mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Hari ini kamu akan mempresentasikannya. Silakan mempersiapkan diri. Dimulai dari kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok Sibida Pemuda yang berkenalkan saya Dona. Saya Tridona. Saya Yati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi doa. 1. Unsur pengimajinasian. Unsur yang terdapat pada puisi doa ini imajinasi visual. Contoh katanya tinggal terbit di kelam sunyi. Imajinasi auditif, aku masih menyebut namamu. Dan ketiga, imajinasi taktil, cahayamu panas suci. Gunaan majas metafora pada penulis yang dimaksud adalah pada Tuhan hiperbola Tuhan sebuah mainan bentuk remuk yang bermakna. Membacakan puisi kami yang diambil dari lagu Batin yang dinyanyikan oleh Mira. Berangan tinggi menembus awan, membuka tabir sisi tersembunyi, berkeringat menemukan jati diri, sang mentari pun redup kala tersayat dari ringkikan tatapan. Semua angan kan pupus tak berjejak, tiada lagi cahaya menyinari jalan. Mulut api berkoar, tak henti menyiksa raga yang tak bersalah. Rasa lelah hingga seolah berbisik untuk menyudahi, mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengulang alur kisah. Perlahan berteriak atas yang kuterima dari segala orang-orang yang tak paham. Redup karenanya, senyap tatapannya, lelah jiwanya, hilang harapannya, patah semangatnya. Beberapa orang menghakimi lagi, walaupun diludahi zaman 1000 kali. Beberapa orang memaafkan lagi, walaupun ditindas berkali-kali. Meringkuk, tersungkur, menangis, tanpa mereka sadari aku adalah aku. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Gaya bahasa apa yang digunakan di puisi tak akan sempurna? Majas dari puisi tak sempurna, salah satunya adalah majas hiperbola, di mana kutipan teksnya adalah sang mentari pun redup kala tersayat dari ringkikan tatap. Oh iya. Oke, berbuat sekali ya. Tepuk tangan. Tiap-tiap kelompok. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ibu sangat bangga terhadap anak-anak ibu. Jadi untuk itu LKPD-nya silakan dikumpul. Jadi semua sudah mengumpulkan LKPD. Oke, kita sama-sama menjawab apakah hasil dari diskusi kalian itu sudah benar atau tidak. Perhatikan, yang
Bagaimana yang kamu kerjakan? Joanna, yang kalian kelompok kalian baca sama saja apakah benar metafora? Oke. Jadi kita sudah membahas mengenai majas, pengimajinasian, kata konotasi dan kata berlambang pada puisi doa karya Khairil Anwar. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan anak-anak ibu, kita sudah diskusinya ini, silakan masuk atau bentuk lagi barisan seperti semula. Ibu akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi ada soal di tangan ibu, jumlah soalnya 10 soal, pilihan berganda. Silakan anak-anak ibu jawab di kertas yang sudah ibu bagi ini. Diusahakan anak-anak ibu mengerjakannya secara jujur. Secara apa? Jujur. Arti jujur itu bagaimana, Nak? Tidak mencontek, tidak berbohong, mengerjakan. Iya, tidak mencontek dan tidak curang. Itu dia ya. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Paham? Ada pertanyaan sebelum ibu membagi soal evaluasinya? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan buku-bukunya itu dimasukkan ke dalam laci. Yang ada di meja hanyalah pulpen. Yang ada di meja hanyalah pulpennya. Oke, siap? Ibu akan membagi soalnya. Silakan tulis namanya dan kerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Waktu yang ibu berikan hanya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Lewat diksi-diksi yang kamu pilih, yang kamu anggap puitis. Oke? Dan kamu sudah melaksanakan evaluasi. Hasil pembelajaran kita ini, apa yang kamu dapatkan? Perasaan apa yang bisa kamu dapatkan? Oke? Mape, pakai tadi ya, belakang. Melalui kegiatan pembelajaran ini, yaitu pembelajaran dengan metode problem based learning, saya semakin paham cara membuat sebuah puisi melalui diksi-diksi yang ditulis. Menurut saya
menulis puisi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada lagi anak-anak ibu, bagaimana perasaanmu ketika melaksanakan pembelajarannya? Iya, Bibi. Perasaan saya belajar dengan baik. Saya berharap juga semoga hari pembelajarannya bisa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Wiwi. Ada yang lagi yang lain? Ya, Rido. Yang saya rasakan saat ini pada saat proses belajar tadi dilakukan, merasa senang dan merasa bahagia. Semoga program ini bisa dilanjutkan lagi supaya karena saat proses belajar mengajar seperti ini saya bisa paham. Terima kasih. Oke, ada lagi? Menurut saya di dalam pembelajaran seperti ini dan melalui kerja kelompok, anggota kelompok seharusnya jangan 6 atau lebih. Sebenarnya 3 atau 4 orang saja. Karena kalau 6 atau lebihnya mungkin akan banyak yang main-main dan tidak fokus dalam belajar. Oke, jadi beberapa temanmu sudah memberikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya, apakah dengan kamu menulis puisi lewat aplikasi Canva menyenangkan atau tidak? Nah, berarti kamu bisa mendapatkan pengetahuan lagi, yaitu menulis bukan harus di kertas ya. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Canva. Ya. Jadi materi kita selanjutnya yaitu mengenai musikalisasi puisi. Seperti yang ada di dalam slide ini, ini adalah musikalisasi puisi yang sudah dilakukan oleh kelas yang lain. Ya, ini adalah musikalisasi puisi. Namanya adalah Alif Fajara, Sekolah SMP Negeri 2 Sibolga kelas 8A. Oke. Itu adalah contoh musikalisasi puisi yang sudah dilakukan oleh teman kamu. Jadi selanjutnya kamu sudah tahu kan apa yang akan kamu lakukan? Oke. Jadi kamu buatlah latihan dulu nanti kamu di rumah bagaimana cara mengekspresikan puisi yang sudah kamu tulis dulu. Sudah. Setelah itu secara berkelompok nanti pilih juga siapa nanti yang menjadi kameramen, sudah yang mengedit dan membacakan puisi itu. Usahakan ketika kamu membuat atau membuat musikalisasi puisi ini, puisi itu menarik untuk ditonton oleh orang lain. Hasil dari editan itu nanti dikirim lewat aplikasi YouTube. Untuk like terbanyak maka akan diberikan hadiah. Seperti di puisi si Alif Fajara tadi, like-nya masih 40. Jadi usahakan like-nya itu banyak. Paham? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan, kita tutup dengan doa. Ayo anak ibu, satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya pembelajaran kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan, doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perasaan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Juana. Dengan kata amin berarti berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak ibu, silakan lebih giat lagi untuk belajar. Oke, sampai di sini